Impact Kids. Mana ya? Indonesia mana ya? Indonesia. Nah, ini Indonesia. Ini Indonesia ya. Hey, selamat pagi anak-anak. Kita jumpa lagi di acara Impact Kids. Gimana kabar kalian? Sehat? Sukacita? Puji Tuhan. Anak-anak, pagi ini kita akan belajar tentang inti bumi. Ya, kalau di sini bisa kita lihat banyak sekali ya pulau-pulau gitu ya, bumi dari bumi. Tapi kita akan belajar inti dari bumi ini seperti apa. Ya, kalau ini kan tampak luarnya aja. Ya, kita ambil belajarnya dari Yosua pasal 21. Ya, oke. Tapi sebelumnya, yuk kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih atas pemeliharaan dan berkat Tuhan pada kami sepanjang malam hingga pagi hari ini. Terima kasih Tuhan terus menjagai, melindungi, bahkan memberkati kami saat kami tidur. Pagi ini kami mau belajar kembali akan kebenaran firman Tuhan. Mari Tuhan hadir di sini memberikan hikmat pengertian kepada kami. Dan kami yakin dan percaya bahwa Roh Kudus-Mu akan menolong kami untuk dapat melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami kembali berdoa ucap syukur. Amin. Anak-anak, pagi ini kita belajar tentang inti bumi ya. Nah, bumi ini ya terdiri dari 3 bagian ya, atau 3 lapisan ya. Lapisan yang pertama yang paling luar yang kita lihat saat ini adalah ini namanya kerak bumi ya. Nah, lapisan yang tengahnya disebut selimut bumi ya. Nah, bagian yang dalamnya itu adalah inti bumi ya. Nah, inti bumi itu banyak sekali ya fungsinya ya. Ada yang berfungsi sebagai gravitasi ya. Jadi kalau ada inti bumi ya, kita bisa berdiri seperti saat ini ya. Tidak jatuh, tidak goyang ya, tidak seperti di luar angkasa kita melayang-layang seperti itu ya. Nah, itu karena ada inti bumi ya. Inti bumi itu menciptakan gravitasi ya, gravitasi dari perputaran bumi ini ya. Nah, inti bumi juga menciptakan medan magnet ya. Makanya ada kutub utara sama kutub selatan ya, sehingga bumi ini bisa berputar ya pada porosnya ya. Dan juga inti bumi itu menciptakan medan magnet yang bisa membuat bumi ini berputar mengelilingi matahari ya. Luar biasa ya. Inti bumi itu Tuhan menciptakan inti bumi secara luar biasa ya, sehingga kita bisa tinggal di bumi ini ya, meskipun di kerak bumi ya, di bumi paling luar ya gitu. Tapi sebenarnya yang mengendalikan bumi ini adalah intinya ya, inti bumi. Kalau inti bumi itu terganggu, maka semua akan terganggu ya. Mau gravitasinya hilang, medan magnetnya ini bumi nggak bisa berputar ya, bahkan bisa mungkin jatuh ya, melayang-layang di udara, diem gini kan. Manusia juga pada ngelayang semua, mati semua ya. Nah, apa kaitannya dengan firman Tuhan pada pagi hari ini ya, dari kota-kota orang Lewi ya. Kita lihat ya, kita lihat dari kitab Yosua pasal 21 ya. Kitab Yosua pasal 21, di sana perikopnya berjudul kota-kota orang Lewi. Nah, pada saat pembagian tanah Kanaan ya, bangsa Israel kan terbagi itu dari 12 suku ya. Nah, semua suku-sukunya mendapat tanah warisan kecuali suku Lewi ya. Kenapa sih suku Lewi tidak mendapat bagian ya atas pembagian tanah itu? Karena suku Lewi itu dipanggil oleh Tuhan khusus untuk melayani Dia ya, untuk melayani Tuhan di bait Allah ya.
Nah, tetapi Tuhan meminta supaya setiap suku yang mendapat bagian warisan dari tanah Kanaan itu memberikan tanahnya yang ada di pusat suku itu kepada orang Lewi. Jadi dari ke-12 suku yang dapat tanah warisan selalu ada kota orang Lewi di tengah-tengah suku bangsa Israel itu. Jadi orang Lewi mendapat 48 kota di tengah-tengah suku bangsa Israel. Luar biasa ya. Jadi apa kaitannya dengan inti bumi yang kita pelajari pagi ini? Nah, seperti inti bumi yang berfungsi untuk sebagai gravitasi, untuk medan magnet, untuk revolusi jadi perputaran matahari gitu bumi mengelilingi matahari. Itu adalah seperti suku Lewi bisa disamakan dengan suku Lewi. Jadi Tuhan sengaja menempatkan suku Lewi itu di tengah-tengah setiap suku bangsa Israel, supaya suku Lewi ini menjadi pusat pergerakan dari bangsa Israel, pusat kehidupan dari setiap suku bangsa Israel, yaitu melayani Tuhan. Sehingga setiap suku bangsa Israel itu diberkati, karena ada suku Lewi di tengah-tengah bangsa Israel itu, setiap sukunya, supaya mereka selalu ingat gravitasi, mereka selalu membumi, tidak melayang-layang kemana-mana, mereka membumi, mengingat selalu akan pertolongan Tuhan yang luar biasa, membebaskan mereka dari perbudakan di Mesir dengan dahsyatnya kejadian yang Tuhan berikan kepada mereka. Juga biar mereka bisa melayani Tuhan juga, memelihara bangsa Lewi ini, memelihara orang-orang yang dikhususkan oleh Tuhan, untuk melayani Tuhan. Demikian juga dengan kita, Tuhan menginginkan Yesus Kristus menjadi pusat kehidupan kita, tidak ada yang lain, supaya kita diberkatin, dan kita menjadi berkat karena ada Yesus di dalam hati kita, yang menjadi pusat kehidupan kita, dan kita harus menjaga, memelihara, iman kita, supaya kita terus menjadi berkat untuk kemuliaan Tuhan saja. Oke anak-anak, firman Tuhan yang berkaitan dengan kota-kota suku Lewi menginginkan Yesus menjadi pusat kehidupan kita, tidak ada yang lain. Berikutnya, Tuhan sendiri akan memberkati kita, pada saat kita menjadikan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, seperti inti bumi itu. Pada saat inti bumi itu ada dan aktif dalam bumi itu bisa terjaga. Tetapi pada saat inti bumi itu berhenti bergerak, semua menjadi kacau balau, semua menjadi rusak. Demikian juga dengan kehidupan kita. Yesus menginginkan Dia menjadi pusat kehidupan kita agar semua terjaga, dan terberkati. Anak-anak, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, pada pagi hari ini kami boleh belajar kembali akan kebenaran firman Tuhan yang begitu luar biasa. Tuhan menginginkan Engkau menjadi pusat dari kehidupan kami, seperti Engkau menempatkan suku Lewi di tengah-tengah setiap suku bangsa Israel, supaya tetap terjaga kehidupan setiap sukunya, karena mereka menjadikan Yesus Tuhan dalam kehidupan mereka sebagai pusat kehidupannya. Demikian juga dengan kami Tuhan, ajar terus kami Tuhan untuk menjadikan Engkau sebagai pusat kehidupan kami, sehingga setiap orang boleh melihat dan percaya bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mau menyerahkan semuanya ini dalam tangan-Mu saja.
Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami kembali berdoa ucap syukur. Amin. Oke anak-anak, kita jumpa lagi di acara Impact Kids berikutnya. Tetap sehat, tetap semangat. Tuhan Yesus memberkati. Dadah. Impact Kids.